Salam jumpa kembali dengan Mr. Art di Berbagi Ilmu, Ilmu Berbagi. Kali ini kita belajar bersama membahas perbedaan antara bilangan, nomor, dan angka. Sering kita dengar orang kebingungan untuk membedakan ini ya, mana bilangan, mana nomor, mana angka gitu. Jadi langsung saja kita mulai. Dan jika saya beri pertanyaan seperti ini berapa buah bilangan yang tertulis? Nah, coba dijawab dalam 5 detik ya. Kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Nah, jadi jawaban kita bagaimana? Jika jawaban kita 2 bilangan, maaf, sayang sekali, salah ya. Terus, yang benar apa dong? Yang benar, yang tertulis ini itu terdiri dari 1 bilangan. Gitu ya. Tapi yang tertulis ini terdiri dari 2 angka. Kok bisa? Oke. Masih ada pertanyaan lanjutannya untuk bisa lebih jelas ya. Nah, sekarang mari coba jawab lagi ya. Yang tertulis ini berapa buah bilangan? Kita hitung kembali waktunya. Sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jawaban kita apa? Jika jawaban kita 1 bilangan atau 3 bilangan, sayang sekali, masih salah ya. Masih salah. Yang benar apa? Ini bukan bilangan. Ingat ya, ini bukan bilangan. Tapi ini terdiri dari 3 angka. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita butuh literasi sedikit untuk ini ya. Literasi sekilas tentang angka. Kita mulai dulu dari angka Hindu Arab. Jadi yang sering kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya nama kerennya angka Hindu Arab ya. Sistem bilangan Hindu Arab dirancang pada abad ke-9 oleh ahli matematika India yang kemudian diadaptasi oleh ahli matematik Persia. Namanya Al-Khawarizmi dalam buku tentang pengiraan dengan angka Hindu yang ditulis sekitar 825 Masehi. Dan juga ahli matematika Arab namanya Al-Kindi. Angka Hindu Arab adalah sebutan untuk 10 digit yang sekarang berbentuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sebenarnya itu telah berevolusi dari bentuk angka Brahmi, lalu ke angka Hindu, lalu ke angka Arabik, medieval, sampai ke yang modern, yang bentuk sekarang. Nah, coba perhatikan gambar ini. Dan kita lihat angka medieval itu sudah semakin mendekati angka modern yang sekarang ini. Tinggal kita lihat ada perbedaan di 4 dan 7 termasuk 5 ya. Nah, angka Romawi ini juga beberapa kali kita gunakan ini. Kalau misalnya kita menamai bab atau di jam dinding kita lihat ya masih sering digunakan angka Romawi. Sistem angka Romawi diturunkan dari angka Etruskan kuno yang diadaptasi dari simbol Atik Yunani. Dalam sistem ini, angka diwakili oleh kombinasi huruf dari alfabet Latin dengan penggunaan simbol-simbol. Angka Romawi menggunakan total 7 huruf Latin yang dikombinasikan sedemikian rupa untuk membentuk suatu angka tertentu. Nah, coba perhatikan yang berikut. Simbol dalam angka Romawi. I besar itu untuk 1. Dan kalau digunakan I besar ada 2 didampingkan itu menyatakan 2. Gitu ya. Dan V untuk 5. X besar untuk 10. L untuk 50. C untuk 100. D untuk 500. M untuk 1000. V dengan garis di atasnya untuk 5000. X
dengan garis di atasnya untuk 10.000 dan seterusnya. Masing-masing ini huruf-huruf besar Latin ya. Tapi dalam angka Romawi tidak ada simbol untuk 0. Maka orang menyebutkan jadi punya kesulitan menggunakan angka-angka Romawi, terutama kalau mau menuliskan angka-angka besar, karena akan jadi panjang sekali, rumit gitu ya. Angka Romawi menggunakan 4 sistem penulisan, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengulangan, dan campuran. Nah, terus apa itu bilangan? Bilangan itu merupakan angka yang sudah diberikan nilai tertentu. Jadi bilangan itu pasti mempunyai nilai, gitu ya. Satu bilangan dapat berupa komposisi angka-angka. Misalnya, kalau angka 1 di depan, lalu angka 2 di belakang dikomposisikan, digabung gitu ya. Itu namanya bilangan 12, gitu ya. Dan bilangan bernilai 12. Bilangan punya nilai. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka 0. Nah, ini penting. Jika 0 di awal, itu artinya jadi bukan bilangan. Gitu ya. Contohnya. Yang ini kita tulis angka 1 dan angka 8. Dan yang ini menyatakan suatu kuantitas sejumlah 18. Gitu ya. Atau ini bernilai 18. Jadi ini adalah bilangan, gitu ya. Bilangan yang bernilai 18. Ini satu kesatuan. Jadi ini hanya satu bilangan namanya ya. Bilangan ini nilainya berapa? 1 puluhan ditambah 8 satuan. Nah gitu ya. Ngerti ya? Nah, sementara nomor itu merupakan suatu angka atau komposisi angka yang menyatakan suatu urutan atau identitas. Bahwa nomor itu bukanlah merupakan nilai. Tidak seperti bilangan tadi ya, bilangan itu menyatakan nilai, kalau nomor itu bukan merupakan nilai. Nah, contohnya gini, juara 1, itu urutan. Bisa ya, itu urutan. Kalau misalnya soal-soal kita lihat yang diberikan sama kita, ada soal nomor 01, 02, 03, nomor soal 02. Itu soal yang kedua, itu soal urutan kedua. Gitu ya. Nah, atau nomor KTP. Disebut kata nomor ya, nomor KTP. Bukan bilangan KTP. Itu identitas. Jadi bukan berarti nomor di KTP itu nilainya gitu ya. Itu identitas. Nomor tiket, nomor karcis, itu identitas. Gitu ya. Angka. Angka itu adalah simbol-simbol atau lambang-lambang atau kita sebut digit yang digunakan untuk mewakili atau menamai suatu bilangan. Jadi angka tidak memiliki nilai apapun. Komposisi angka-angka bisa berupa bilangan. Seperti yang tadi, 1 lalu 2 itu bisa berupa bilangan bernilai 12. Gitu ya. Nah, komposisi angka-angka juga bisa berupa nomor. Kalau misalnya ditulis 011, itu nomor. Gitu ya. Nah, contohnya 217. Ini adalah bilangan bernilai 217. Ini juga bisa berupa nomor, yaitu nomor 217. Nah, atau nomor kamarmu berapa? Nomor 217. Saat disebutkan seperti itu tentang nomor kamar, ya jelas bukan bilangan ya. Kemudian, ini merupakan komposisi dari 3 angka, yaitu angka 2, angka 1, dan angka 7. Nah, itu angka ya, 217. Untuk lebih jelasnya, apakah semuanya sudah bisa membedakannya? Oke. Untuk meyakinkannya, mari kita ulang. Bilangan harus punya nilai. Tidak boleh dimulai dengan angka 0.
Nah, itu bilangannya. Kalau dimulai dengan angka 0 berarti pasti bukan bilangan. Nomor boleh dimulai dengan angka 0. Bahkan boleh campur dengan huruf. Jadi kalau misalnya nomor tempat duduk kita di pesawat 29C, boleh, itu nomor tetap ya. Angka-angka adalah penyusun bilangan atau penyusun nomor. Nah, sekarang jelas sudah. Mari kita ke kasus awal ya. Jadi yang ini terdiri dari satu bilangan. Nama bilangannya adalah 18. Ini terdiri dari dua angka. Bisa ya, angka berapa itu? Angka 1 dan angka 8. Dan kalau tadi dibuatkan angka 0 di depan jadi 018, nah berarti itu jadi bukan lagi bilangan, tapi tetap jadi terdiri dari 3 angka. Nah, atau mari kita lihat. Kalau kita nanya teman, mintalah nomor HP-mu, maka disebutkannya 081 bla 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 gitu ya. Kenapa itu disebut nomor HP dan bukan bilangan HP? Sudah jelas bahwa dia telah dimulai dengan angka 0. Jadi jelas sudah perbedaan antara bilangan, nomor, dan angka. Kira-kira itu bahan diskusi kita kali ini dan semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa, terima kasih.